Shalom Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk ibadah hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk. Shalom, damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Ku dengar suaramu." Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan."
Mari kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui ini. Kadang ada suka dan duka, tapi kami tetap percaya Engkau selalu menyertai kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, Engkau Allah yang selalu setia, yang selalu merancang kebaikan bagi kami di tengah ketidaksetiaan kami. Engkau Allah yang penuh kasih, tapi juga selalu adil. Bapa di surga, ampunilah kami jika di sepanjang hidup kami Engkau mendapati kami kadang berlaku tidak setia kepadamu. Kami tidak taat kepada ketetapan-ketetapan-Mu, atau tidak sabar dalam menanti penggenapan janji-Mu. Kadang kami menjadi begitu tergesa-gesa dalam kehidupan ini, sehingga bukannya patuh pada kehendak-Mu, kami malah menuruti kehendak pribadi kami. Kami mengikuti pikiran-pikiran kami yang terbatas, hingga pada akhirnya membawa kami menyimpang, bahkan menjauh dari rencana-Mu. Bapa di surga, jika Engkau mendapati hidup kami telah menjauh dari rencana-Mu, ampunilah kami ya Bapa. Jangan biarkan dosa dan pelanggaran kami menjadi penghalang kami untuk masuk dalam bahtera-Mu yang penuh ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami kembali, sehingga kami layak berada dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, hanya kepadamu lah kami berharap dan bersandar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak menentu, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan, Pencipta langit dan bumi, selalu melindungi dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, namun sebelum itu, mari kita angkat pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Cari kata
saudara-saudari yang menyaksikan siaran ini dari rumah. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala zaman dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian dan pujian. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dari Kalam Kudus bernyanyi 125, Kasih Setiamu. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan bekerja. Kita akan masuk dalam ruang doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Richard Aronggear. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian Kalam Kudus bernyanyi 172, Ku tahu siapa yang ku percaya. Tuhan
Jemaat terkasih, kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan membawa setiap permohonan kita kepadanya. Saya mengajak kita bangkit berdiri, mari kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon di hadapannya untuk segala pertolongan dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di hari ke-27 bulan Februari tahun 2022 ini. Kami mengucap syukur walaupun kondisi saat ini pandemi COVID-19 masih ada. Tapi pertolongan-Mu tetap ada karena Engkau beserta dengan kami. Kami percaya sebagaimana lantunan pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami percaya akan anugerah dan kuasa-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, kasih setia-Mu yang ajaib. Dan hamba berdoa, Tuhan Engkau terus lindungi umat-Mu dalam masa-masa pandemik ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Yang masih dalam kondisi isolasi karena COVID, kami berdoa supaya kuasa darah-Mu memulihkan dan menyembuhkan. Anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati mereka. Supaya dalam masa-masa pandemik ini anak-anak kami tetap sehat dalam menjalani setiap studi sekolah yang Tuhan izinkan bagi anak-anak kami. Dan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, SKK Sentani. Tuhan kiranya menolong memberkati pimpinan, para guru, dan juga anak-anak, orang tua murid, supaya program pembelajaran terus dapat berjalan dengan baik oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dan dari bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya kami yang ada di tanah Papua. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Tuhan memberkati juga TNI Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya di tanah Papua. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai supaya para aparatur negara, baik ASN maupun TNI Polri, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau Tuhan terus menolong gereja dan Sekolah Kalam Kudus Sentani menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati para majelis, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga para guru di sekolah, pimpinan, YKKI Cabang Sentani. Tuhan kiranya menolong dan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Kabupaten Jayapura, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran di Kabupaten Jayapura. Tuhan kiranya menolong memberkati. Juga kami yang ada di kabupaten ini, Tuhan kiranya menolong memberkati. Supaya Kabupaten Jayapura, Kota Sentani tetap aman dan terkendali, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID ini, tetap dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Dan doa kami supaya kami melihat bahwa kasih dan kuasa Tuhan nyata bagi kami yang ada di kabupaten, bahkan di seantero tanah Papua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Berkati semua yang melayani pada hari ini, yang mempersiapkan pelayanan, pemimpin pujian, tim musik, tim multimedia, yang penanggung jawab pelayanan ini, Tuhan kiranya menolong memberkati. Dan kami berdoa supaya melalui pelayanan ini, ibadah atau kebaktian umum maupun sekolah minggu dapat berjalan dengan baik oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena Dia berjanji tidak akan melupakan umat-Nya. Dia selalu memimpin, membimbing, dan menolong
asal kita percaya, taat, dan setia kepada ketetapannya. Kita angkat pujian janji yang manis, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Richard Arunggiar. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita punya kesempatan lagi untuk bisa beribadah bahkan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini, di mana ibadah Minggu 27 Februari 2022. Kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami tidak mengerti tanpa pencerahan dari Roh Kudus. Untuk itu, biarlah Tuhan memberkati kami. Kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba sebagai alat-Mu untuk menyampaikan maksud-Mu. Dan berkati semua jemaat yang menerima, menyaksikan, melihat firman Tuhan ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam Ulangan pasal 8 kali ini. Ulangan pasal 8 kali ini, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu lalu. Dan kali ini kita pada pasal 8, tidak semua ayat, tapi ada beberapa ayat yang saya akan membacakannya buat kita. Mari kita memperhatikan dari Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu,
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak akan menjadi busuk, tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang ke-8. Suatu negeri yang dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, suatu negeri yang batunya mengandung besi dari gunung yang kau gali tembaga. Ayat 10. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan. Nah, tema kita kali ini mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita berpikir kebaikan Tuhan seperti apa? Kalau Tuhan baik, kenapa COVID ini masih ada? Kalau Tuhan baik, saya kan sudah divaksin, kok masih dapat COVID? Kalau Tuhan itu baik, aduh, kita orang sudah berusaha beribadah, melakukan protokol kesehatan, divaksin sampai yang kedua, ya, sampai sudah yang ketiga, tapi COVID ini masih ada, dan para dokter bilang itu juga bukan jaminan. Halo, lalu kebaikan Tuhan seperti apa yang bisa kita syukuri? Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar secara ringkas. Kita melihat beberapa hal. Kalau kita baca di pasal 8 ini ayat 2, ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ayat 2, ingat seluruh perjalanan. Halo? Mari kita belajar untuk mengingat perjalanan kita sampai hari ini 27 Februari tahun ini 2022. Kebaikan Tuhan apa yang kita lihat? Seluruh perjalanan itu bukan saja hal yang baik. Sehat, sakit, susah, senang. Halo? Yang kedua, bahwa perjalanan umat Israel 40 tahun. Kalau kita hitung-hitung usia kita, berapa tahun sekarang? Bukankah kita dalam pemeliharaan Tuhan selama kita hidup? Ada yang baru merayakan ulang tahun, ada yang juga akan merayakan ulang tahun. Tapi kalau kita hitung perjalanan kita, bukankah itu menyatakan bahwa perjalanan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, walaupun ada suka dan duka. Ayat yang ketiga, bahwa apa yang dialami termasuk sakit penyakit, pergumulan, masalah, tantangan, kesulitan, air mata, sebenarnya Tuhan sedang mengajari kita untuk merendahkan diri. Ayat yang ketiga. Dan itu bukti
bahwa kebaikan Tuhan yang ajaib. Tidak ada kelulusan tanpa ujian. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ulangan. Artinya apa? Bahwa ada ujian, ada pergumulan, ada masalah yang Tuhan berikan termasuk pandemi ini untuk mengajari saudara dan saya untuk kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagian yang ketiga, itu bagian yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 4 menyatakan bahwa pakaian ini tidak buruk. Pakaian yang dipakai umat Israel tidak busuk. Dan kaki mereka juga tidak menjadi bengkak. Artinya apa? Kalau saudara dan saya kita masih bisa ada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Katakan dalam dirimu, aku mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus masih ada dalam kondisi yang tidak mudah. Tapi jangan lupa, segala yang baik dan segala yang bagi kita mungkin kurang beruntung, kena musibah, kena masalah, ada yang berduka, ya. Dan tidak sedikit kita yang ada di Sentani, Bapak Ibu, kalau sudah hujan kita mewanti-wanti karena ada Gunung Siklop, ada Kota Sentani, ada Danau Sentani. Dan dalam komposisi tatanan kota seperti ini tidak mudah karena air turun dari gunung. Tapi juga ada danau dan kita sedang berada di tengah-tengah. Kota yang berada di tengah-tengah. Dan tidak sedikit kita yang bergumul karena kalau hujan rumah kita banjir. Bukan di pantaran sungai, tapi di jalan yang tidak ada jauh dari sungai saja bisa banjir. Apalagi yang dekat-dekat sungai. Artinya apa? Kondisi yang tidak baik ini mengajari kita untuk terus tersungkur di kaki Tuhan, mau mengucap syukur. Bagian yang kelima, itulah didikan Tuhan seperti seorang ayah kepada anaknya. Dan seperti orang tua kepada anak-anaknya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan bagi umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan sementara mereka berjalan memasuki tanah Kanaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah sebabnya kenapa kita panggil dia Bapa. Karena kasihnya seperti seorang bapa yang memperhatikan kita. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap anaknya, memberikan perhatian, kasih sayang, dan segala hak-hak kebutuhan anak dipenuhi. Itulah sebabnya kita menyebut dia Abaya Bapa. Karena melalui Kristus Yesus datang sebagai anak. Kita yang menerimanya sebagai anak-anak, menyebut anak-anak Allah, menyebutnya Bapa, memanggilnya Bapa. Dan itulah bentuk pemeliharaan kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Ayat 10 menarik. Makan sampai kenyang. Artinya bukan saja pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit, masa-masa kritis. Tapi Tuhan mengerti kampung tengah. Halo? Tuhan mengerti kita perlu dapur, kita perlu berasap atau tidak. Kita bersyukur di masa-masa pandemik ini Tuhan menjaga kita. Puji Tuhan masih ada beras. Puji Tuhan masih ada cabai untuk bikin dabu-dabu. Halo? Puji Tuhan. Dan kita patut bersyukur untuk itu. Mungkin tidak kelebihan dan berlebihan. Tapi seberapa kita bisa ada bubur untuk kita makan, ada nasi, ada sayur. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita bisa makan itu. Dan Alkitab berkata, umat Israel Tuhan jaga mereka sehingga kebutuhan makan daging ada burung puyuh. Kebutuhan karbohidrat yaitu mana yang tidak mereka bakar bikin roti sendiri. Tapi Tuhan menyediakan langsung dan pagi-pagi mereka tinggal pergi ambil dan
Satu hari porsi itu sampai selesai, kalau simpan sampai besok sudah busuk. Bukankah Tuhan menjaga perut kita? Jadi kalau ada yang gelojo yang ambil lebih orang punya, saya kira itu tidak bersyukur bahwa Tuhan akan memelihara setiap pribadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang berikut, yang ketujuh dari bagian firman Tuhan ini. Ayat 11. Tuhan katakan hati-hati. Hati-hati mengapa? Supaya jangan engkau melupakan Allahmu. Acap kali kenyamanan, kita punya doi, kita sehat, kita merasa kuat. Dan kondisi nyaman itu membuat kita melupakan Tuhan. Maka teks ini berkata dengan jelas, hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Allah. Maka kita patut bersyukur untuk kondisi apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur. Apakah itu tawa atau tangisan? Apakah itu lemah atau kuat? Apakah itu sehat atau sakit? Kita terus mengucap syukur. Karena justru disitulah kita melihat. Kita berada dalam satu kondisi yang melihat Tuhan itu utuh. Tidak dengan sukacita dan puji-pujian kita waktu sehat, kita punya doi, lalu waktu sakit dan punya pergumulan, lalu kita, apakah Tuhan ada? Atau sebaliknya. Kalau kenyang, kalau sehat kita lupa Tuhan, nanti sakit baru kita cari Dia. Nanti tidak punya uang, nanti dalam pergumulan, nanti ketika kita justru dalam kondisi yang sulit, lalu kita mencari Dia. Tidak. Kita melihat Tuhan utuh, bahwa kasih-Nya itu, Dia memberikan kita segala kebutuhan, memelihara, Dia menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Tapi juga Dia memberi pelajaran untuk kita bertumbuh secara rohani. Ada sakit, ada pergumulan, ada air mata. Yang menarik lagi adalah ayat yang ke-18 dari bagian firman Tuhan ini. Ayat 18 jelas berkata demikian. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu. Ya. Maaf. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang menarik dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan memberi kekuatan dan kekayaan materi. Supaya apa? Supaya kita mengingat janjinya. Supaya janji Tuhan kepada kita itu menjadi bagian kita. Dan Tuhan sedang mendidik kita untuk memegang janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini. Saya mengajak bangkit berdiri. Mari kita melihat pergumulan hidup kita. Dan kita melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan secara utuh. Bahwa acap kali kita cuma mengingat kebaikannya. Sehat. Punya doi. Punya posisi. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Tapi ingat kebaikannya ketika Tuhan mengizinkan kita sakit. Ingat kebaikannya ketika Tuhan mengizinkan kita tidak punya uang. Ketika pekerjaan kita juga tidak selancar sebelum COVID. Ada begitu banyak saudara yang dalam komunikasi pribadi ketika ketemu, mereka bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Karena usaha kami sepi, tidak selancar yang lalu. Tidak sedikit yang berkata, Pak Pendeta tolong doakan.
karena usaha saya di bagian sini ditutup karena pandemi ini. Tapi mari semua kita mau belajar dari bagian firman Tuhan bahwa itulah bukti kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya tulis di khotbah ini bahwa mari ini menjadi perenungan kita di akhir khotbah. Seberapa perjalanan hidup kita? 40 tahun lagi kah? Atau 20 tahun lagi? Atau 10 tahun? Atau tidak tahu berapa minggu, berapa hari di depan? Jangan melupakan Tuhan di saat kenyang dan sehat. Dan jangan menggerutu di saat susah atau sakit. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar untuk mengingat kebaikan-Mu. Acap kali kami mengingat kebaikan Tuhan tidak utuh, karena kami hanya mengingat ketika kami sehat itu Engkau baik. Ketika kami punya uang, Tuhan Engkau baik. Ketika kami memiliki jabatan, Tuhan Engkau baik. Ketika kami punya materi, Tuhan Engkau baik. Tapi sesungguhnya ketika Engkau mengizinkan materi kami berkurang, bahkan mungkin semakin menipis karena pandemi, Tuhan, Engkau mengizinkan kami tidak sehat, tapi justru sakit. Engkau mengizinkan kami, apa yang kami punyai, sedikit demi sedikit, itu sirna karena kondisi yang kami alami. Ajarlah kami untuk melihat kebaikan-Mu secara utuh. Mungkin ini bentuk didikan-Mu bagi kami, supaya kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini bentuk didikan-Mu bagi kami, supaya kami terus bergantung kepada-Mu. Engkau memberkati umat-Mu yang menyaksikan khotbah hari ini. Berkati hamba secara pribadi. Karena kami masih hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Tapi juga ada tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dan kebaikan-Mu. Hamba akan berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami. Inilah doa kami, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Demikian tadi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Biarlah iman kita semakin dikuatkan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau memasukkan ke dalam amplop dan diserahkan nanti ke gereja. Mari kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, sambil persembahan dikumpulkan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami. Kepadamu kami bawa persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Bapa. Biarlah melalui persembahan ini, nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan ajarlah kami untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami Kau pimpin. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan siaran ini dari rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Richard Aronggear. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini. Ingatlah firman Tuhan, pegang itu dalam hidupmu. Dalam masa-masa situasi yang sulit, ada tangan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita. Siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ibadah kita telah selesai dan warta jemaat akan disampaikan oleh majelis. Disilahkan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah. Untuk warta jemaat pada siang hari ini, minggu depan kita akan langsung dipimpin oleh dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, dan semua petugas akan dilayani oleh dari sekolah. Untuk pengumuman lain kami akan sampaikan di WA grup jemaat kalau ada, dan yang lainnya juga kami akan umumkan kembali juga kalau kami akan ibadah tatap muka atau masih online minggu depan di WA grup jemaat. Itu saja untuk warta jemaat pada siang hari ini. Shalom, selamat siang.